Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Umat sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Iwayan Mertease yang akan memberikan penyuluhan online yang berjudul Orang baik tentunya tidak selamanya bernasib baik. Namun sebelum saya memaparkan materi tersebut, pertama-tama saya ingin mengajak umat sedharma dimanapun berada untuk memberikan dukungan berupa like, komen, dan subscribe kepada akun YouTube Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem agar kegiatan-kegiatan penyuluhan agama Hindu di Kabupaten Karangasem bisa berkembang. Umat sedharma, saya doakan yang memberikan like dan subscribe agar rezekinya dilancarkan, selalu berbahagia dan sehat walafiat. Begitu pula dengan sahabat yang belum memberikan like dan subscribe, supaya selalu dalam keadaan yang berbahagia. Baiklah umat sedharma, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang kenapa orang baik nasibnya belum tentu baik. Kita ketahui nasib baik maupun buruk dari seseorang itu tergantung dari karma yang mereka lakukan. Sebelum saya kupas, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang konsep karma pala tersebut. Karma pala berarti hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Jika seseorang berbuat baik, niscaya kebahagiaan akan menyelimuti kehidupannya. Begitu pula sebaliknya, jika kejahatan yang didominasi oleh seseorang, maka kehidupannya tidak akan bahagia. Jadi sudah jelas-jelas secara agama Hindu, apa yang kita nikmati itu sangat bergantung dari karma yang kita lakukan. Umat sedharma yang berbahagia, berdasarkan waktu, hasil dari karma tersebut dinikmati oleh seseorang itu dibedakan menjadi 3 jenis karma pala. Yang pertama, Sancita karma pala. Apa itu Sancita karma pala? Sancita karma pala adalah karma yang dilakukan oleh seseorang pada kehidupan sebelumnya harus dinikmati di kehidupan ini. Contoh, ada orang yang jarang sembahyang, ada orang yang malas bekerja, tetapi hasil yang ia dapatkan selalu melimpah ruah. Apa yang menyebabkan? Itu karena mereka masih memiliki tabungan karma di kehidupan terdahulu. Jadinya mereka akan menikmati hasil-hasil perbuatan yang pernah mereka lakukan dahulu kala di kehidupan ini. Yang kedua, Prarabdha karma pala. Apa itu Prarabdha karma pala? Yaitu apa yang dilakukan oleh seseorang di kehidupan ini, maka ia juga akan memetik hasilnya di kehidupan ini. Contoh, seorang petani ingin mendapatkan beras. Apa yang harus ia lakukan? Tentunya ia harus menanam padi di sawahnya. Ketika memasuki musim panen tiba, maka petani tersebut akan menikmati hasil berupa beras. Contoh yang lain, seorang pencuri yang kedapatan mencuri di sebuah toko misalnya. Ketika ada orang yang melihat, apa yang akan diterima oleh pencuri tersebut? Pertama, bisa saja pencuri tersebut dilaporkan ke kantor polisi, atau mirisnya pencuri tersebut bisa langsung digebuki, bahkan bisa meninggal di tempat. Nah, itu merupakan apa yang mereka lakukan di kehidupan ini. Justru itulah yang akan ia terima pula di kehidupan ini. Prarabdha karma pala.
Yang ketiga, Kriyamana Karma Phala. Apa itu Kriyamana Karma Phala? Adalah hasil dari perbuatan yang kita lakukan di kehidupan ini. Belum sempat kita nikmati di kehidupan ini, harus kita nikmati di kehidupan yang akan datang. Contoh, banyak orang yang kita lihat bekerja keras, banyak orang yang kita amati rajin sembahyang, tetapi kenapa banyak orang yang tidak bisa menjadi kaya? Orang yang rajin sembahyang kenapa masih sakit-sakitan? Nah, ini merupakan tabungan yang harus ia nikmati di kehidupan yang akan datang. Jadi umat sedharma dimanapun berada, sahabat semuanya tidak perlu berkhawatir. Ketika kita berbuat baik, tunggu saja hasil yang akan kita terima pun di kehidupan yang akan datang atau di kehidupan ini akan baik pula. Hukum karma phala itu ibarat mata rantai yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Ketika kita berbuat sekarang, bisa saja kita nikmati sekarang. Ketika kita berbuat sekarang, tidak sempat kita nikmati, harus kita nikmati di kehidupan yang akan datang. Begitu pula di kehidupan yang akan datang, mungkin misalnya kita berbuat baik, tidak sempat kita nikmati, di kelahiran berikutnya akan kita nikmati. Itulah hukum karma phala berdasarkan waktu dalam penerimaan hasil dari karmanya. Mengenai orang baik dan orang tidak baik, ada dijelaskan dalam kitab Mahabharata yang menyebutkan bahwa siapa saja orang yang hormat dan suka membantu orang lain itu disebut dengan orang baik. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang suka menipu, suka menyiksa, suka membunuh, iri hati, dengki kepada orang lain, itu disebut dengan orang yang tidak baik. Nah, jadi bahwasanya tidak selamanya orang yang baik akan bernasib baik, dan tidak selamanya pula orang yang tidak baik akan bernasib tidak baik. Bisa saja orang yang tidak baik justru bernasib mujur, tetapi bisa jadi pula orang yang baik justru bernasib tidak mujur. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah contoh. Orang yang sudah berbuat baik dalam kehidupannya, tetapi justru menerima hasil yang tidak baik atau nasibnya tidak bernasib mujur. Nah, itu diceritakan dalam cerita Adiparwa seperti berikut ini. Diceritakan ada seorang maharsi, sebut saja namanya Maharsi Animandawiya. Beliau adalah seorang petapa yang sangat gemar sekali melakukan yoga samedi ke tengah hutan. Pada suatu hari di sebuah kerajaan ada sebuah kejadian, yaitu seorang pencuri telah mencuri barang-barang kerajaan, di mana bala tentara kerajaan tersebut mengejar pencuri tersebut ke tengah hutan. Sontak saja pencuri tersebut bersembunyi di bawah balai tempat Maharsi Animandawiya tersebut bertapa. Nah, kemudian karena melihat pencuri tersebut kabur ke tengah hutan, bala tentara kerajaan itu pun mengejar pencuri tersebut sampai ke tengah hutan. Di sana, para bala tentara kerajaan tersebut melihat ada seorang maharsi yang sedang melakukan tapa brata. Kemudian, bala tentara tersebut bertanya kepada maharsi tersebut, "Mohon maaf, Mahaguru, Maharsi, apakah Mahaguru melihat ada pencuri yang kabur ke tengah hutan ini atau bersembunyi di sekitar area hutan ini?" Karena Maharsi tersebut lagi fokus dan kusyuk melakukan mona brata, artinya Maharsi itu tidak boleh berbicara selama melakukan yoga tapa semedinya. Maka Maharsi itu pun tidak menjawab pertanyaan dari bala tentara kerajaan tersebut. Akhirnya bala tentara kerajaan tersebut menyuruh bala tentaranya untuk menggeledah dan memeriksa sekitar pertapaan dari Maharsi Animandawiya tersebut.
Nah, apa yang terjadi? Ternyata bala tentara kerajaan tersebut menemukan pencuri tersebut sedang bersembunyi di bawah balai tempat pertapa tersebut bersemedi. Akhirnya, bala tentara kerajaan itu pun marah kepada Maharesi tersebut karena dikira Maharesi tersebut bersekongkol dengan pencuri tersebut, sehingga pencuri itu bisa bersembunyi di bawah balai pertapaannya. Akhirnya, bala tentara tersebut karena saking kesalnya, ia pun menusuk pantat Maharesi Animandawiya itu dengan tombak. Nah, akhirnya tombak tersebut pun masuk ke pantat Resi Animandawiya. Besi tombak itu pun terus melekat di pantat Maharesi tersebut dan tidak bisa dicabut. Karena kesaktian dari Resi Animandawiya tersebut, Resi Animandawiya pun masih bisa bertahan hidup walaupun pantatnya tertusuk tombak. Nah, akhirnya berita tertusuknya Resi Animandawiya ini tersebar di kalangan Maharesi yang lain. Dan akhirnya para resi mendatangi tempat pertapaan Resi Animandawiya. Dan langsung saja Resi Animandawiya menceritakan kejadian kenapa sampai ia tertusuk tombak. Karena ia dituduh telah bersekongkol dengan pencuri. Padahal pada saat itu beliau lagi melakukan Mona Brata, yaitu jenis pertapaan yang tidak memperbolehkan seseorang untuk berbicara. Nah, karena mendengar alasan dari Resi Animandawiya tersebut, akhirnya para resi yang lain pun mendatangi kerajaan dan menceritakan kepada raja dan memohon bantuan para raja agar sudih kirahnya untuk mencabut kembali tombak yang tertancap pada pantat dari Maharesi tersebut. Akhirnya sang raja pun memerintahkan bala tentaranya untuk segera ke tengah hutan dan mencabut tombak yang tertancap pada pantat Resi Animandawiya. Apa yang terjadi setelah tombak tersebut berusaha dicabut? Ternyata tombak tersebut lepas dengan tangkainya. Bahkan besi tombak tersebut semakin tertancap ke dalam sampai mengenai bagian perut dalam dari Resi Animandawiya. Nah, akhirnya para resi pun sepakat untuk mengadakan demonstrasi unjuk rasa kepada Dewa Yama di akhirat. Ia bertanya kepada Dewa Yama, "Mohon maaf Dewa Yama, kami ingin berdemonstrasi kepada Dewa. Nah, kenapa teman kami Resi Animandawiya bisa tertusuk tombak dan ketika berusaha dicabut oleh bala tentara kerajaan, justru tombak tersebut semakin menancap ke dalam?" Akhirnya Dewa Yama pun menceritakan kepada para resi yang lagi melakukan demonstrasi tersebut. Baiklah para resi yang saya hormati, para resi tidak usah marah-marah. Saya akan ceritakan mengapa Resi Animandawiya bisa tertusuk tombak. Itu karena hasil dari karma yang ia lakukan sewaktu anak-anak. Pada waktu kecil, Resi Animandawiya sangat senang berburu belalang. Nah, pada saat menangkap belalang, Resi Animandawiya selalu menusukkan jarum jerami di pantat-pantat belalang tersebut, sehingga kini ia harus menerima buah dari karma yang ia lakukan sewaktu kecil. Nah, karena mendengar alasan tersebut, sontak saja para resi menjadi marah dan mengutuk Dewa Yama agar lahir ke dunia menjadi manusia hina berdasarkan agama Hindu. Dan akhirnya kutukan itu pun terjadi. Maharesi mengutuk
Dewa Yama agar bereinkarnasi ke dunia, dan Dewa Yama akhirnya menjelma menjadi Yama Widura. Siapa itu Yama Widura? Ia adalah saudara dari Sang Pandu, ayah dari Panca Pandawa. Yama Widura menjadi salah seorang penasihat Hastina karena memiliki sifat-sifat kebajikan. Nah, umat sedharma yang saya hormati, itulah satu buah ilustrasi contoh yang menyebutkan bahwa hukum karma bisa dinikmati langsung di kehidupan ini yang dikenal dengan istilah prarabdha karma pala. Apa yang kita lakukan saat ini, itulah yang akan kita terima pula di kehidupan ini. Contoh yang merupakan cerita di mana orang tidak baik bernasib baik. Nah, itu dapat kita jumpai dalam cerita Swarga Rohana Parwa. Nah, apa yang diceritakan dalam kitab Sorga Rohana Parwa tersebut? Nah, ini Sorga Rohana Parwa ini menceritakan tentang kehidupan Panca Pandawa dan para Korawa setelah mereka meninggal. Tentunya umat sedharma mendengar kisah akhir dari perjalanan hidup dari Panca Pandawa ketika selesai perang Mahabharata. Yang tersisa adalah Sang Yudhistira, sementara saudara-saudaranya yang lain, Sang Arjuna, Bima, Nakula, dan Sahadewa itu meninggal dunia. Dan ketika Sang Yudhistira ingin bertemu kangen dengan para saudaranya di akhirat, apa yang ia dapati di akhirat? Ia melihat Sang Duryodhana bersama para Korawa yang lain justru disanjung-sanjung dan dipuji-puji di sorga. Sedangkan para Pandawa justru mengalami nasib yang berbeda. Ia disiksa, mereka mengalami nasib yang berbeda. Mereka disiksa di neraka. Nah, pada saat itulah Sang Yudhistira bertanya kepada Dewa Indra, "Maaf Dewa, apakah boleh hamba bertanya kepadamu, kenapa kami yang semasa hidup selalu berbuat baik, selalu mengikuti ajaran Dharma, dan selalu menekuni ajaran-ajaran Daiwi Sampat, sifat-sifat kedewataan, justru saudara-saudara kami harus mendapatkan siksaan di alam neraka? Begitu pula sebaliknya saudara tiri kami, para Korawa, yang dewa sendiri ketahui semasa hidup mereka selalu berbuat durjana, mereka selalu menyiksa, dipengaruhi sifat-sifat ketamakan, sifat-sifat asuri sampat. Justru mereka disanjung, dipuji, dan dipuja di alam sorga. Akhirnya Dewa Indra pun bersabda kepada Sang Yudhistira, "Dengarlah wahai anakku, tidak seorang pun di dunia ini luput dari yang namanya neraka. Baik buruknya perbuatan seseorang selalu ditimbang di akhirat. Perbuatan mereka selalu tercatat, sehingga ketika perbuatan baik mereka mendominasi perbuatan jahat mereka, maka yang akan ia terima adalah neraka terlebih dahulu dari perbuatan tidak baiknya. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang di masa hidupnya selalu berbuat tidak baik yang mendominasi daripada perbuatan baiknya, maka ia berhak menikmati perbuatan baiknya itu terlebih dahulu dengan menikmati alam sorga. Nah, jadi para Korawa yang anakku lihat saat ini, ia sedang menikmati buah-buah kebaikan yang ia lakukan semasa hidupnya. Begitu pula saudara-saudaramu, anakku Yudhistira, ketika engkau dapati mereka disiksa di alam neraka, mereka sedang menikmati buah karma
dari perbuatan yang tidak baik yang mereka lakukan selama hidupnya di Marcapada. Engkau tentunya masih mengingat ada beberapa perbuatan dari Panca Pandawa yang menurut kami para dewata tidak baik. Contohnya, yang pertama, ketika perang Kurusetra berlangsung, kalian para Pandawa melawan para saudara, melawan para guru yang merupakan baktamu. Ketika Sang Karna menceritakan bahwa mereka adalah bagian dari keluargamu, kalian tidak mau menerimanya. Dan ketika Duryodhana melakukan perjudian, kalian terlibat di dalamnya. Kalian mempertaruhkan istrimu, istri kalian, saudara kalian, bahkan semua kerajaan kalian habis karena perjudian. Nah, itulah perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang pernah kalian lakukan semasa hidup kalian di dunia. Sehingga di kehidupan ini, setelah kehidupan di dunia, kalian harus menerima yang namanya siksa api neraka terlebih dahulu. Nah, tetapi para Korawa dalam kehidupan di Marcapada, mereka pun tidak luput, mereka pun dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contohnya, ketika kalian tidak mengakui saudara kalian yaitu Sang Karna, mereka justru mengangkat Sang Karna menjadi saudara mereka. Mereka memberikan kedudukan yang pantas kepada Sang Karna. Para Pandawa, mereka juga para Korawa sangat gagah berani dalam perang Kurusetra. Mereka rela mati-matian mempertaruhkan jiwa raganya untuk mempertahankan tanah air mereka. Nah, itulah beberapa perbuatan baik yang pernah mereka lakukan, sehingga di akhirat ini mereka harus menikmati kehidupan sorga terlebih dahulu, anakku. Nah, mendengar sabda dari Dewa Indra, Sang Yudhistira pun sadar. Sang Yudhistira pun ikhlas menerima bahwa mereka, Sang Pandawa, harus menikmati hasil karma mereka di kehidupan ini, yaitu di akhirat. Nah, demikianlah penjelasan yang diberikan oleh Betara Indra. Jadi, nasib Pandawa dan Korawa itu berdasarkan dari jenis karma yang mereka lakukan. Nah, petunjuk yang menyatakan perbuatan gugur di medan perang terhitung perbuatan jasa kita jumpai dalam kitab Niti Sastra bab 4 Sloka 2, di mana disebutkan seperti berikut. Sang Sura menanggung Ranggana Mamukti, Sukawibawa Boga Wiryawan. Sang Sura pejahing Rananggana, menggungsir Surapada Siniwi Surapsari. Yan birun mawedi ing Rananggana pejah, ya mebale manikep mami dande. Yan tan mati tininda ring para janerang irang inawang sinuraken. Nah, apa artinya? Kesatria yang menang perang akan mendapatkan penghormatan dan kesenangan, serta namanya akan menjadi masyhur di masyarakat. Bagi kesatria yang gugur di medan perang, rohnya akan menuju ke tempat para dewa. Kedatangannya akan dijemput oleh para bidadari dengan ucapan kebesaran. Kesatria yang ketakutan menghadapi musuh di medan perang, jika terbunuh, maka rohnya akan menuju akhirat. Sampai di sana, ia akan ditangkap dan disiksa oleh anak buahnya Betara Yama. Jika orang tersebut di atas ini tak mati di medan perang setelah mengalami ketakutan, maka pada masa hidupnya akan diejek dan dihina oleh musuh dan masyarakat di negaranya. Jelas-jelas pada sloka ini disebutkan bahwa ketika kita dengan gagah berani maju dalam peperangan, membela tanah air kita, maka ketika meninggal nama kita akan menjadi besar. Dalam negara Republik Indonesia, orang-orang yang rela
dengan tumpah darahnya mempertahankan tanah airnya, maka ia akan disematkan sebagai pahlawan. Begitu pula dalam cerita yang saya paparkan tadi. Baiklah umat sedharma yang berbahagia, demikian tadi cerita, demikian tadi materi yang saya sampaikan yang mengangkat tentang topik bahwa orang baik tidak selamanya akan bernasib baik. Begitu pula orang jahat tidak akan selamanya bernasib buruk. Jadi para sahabat, para umat sedharma dimanapun berada, mari kita tabung karma yang baik sehingga hasil yang kita terima pun akan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya tutup materi ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.